Namaku Suhi, penata rias warisan budaya non-benda. Malam ini adikku berlutut memohonku merias jenazah. Kak, aku utang 30.000, tanganku bakal dipotong kalau nggak bayar. Kepala Liu di rumah duka bilang, kalau bagus bakal kerja sama jangka panjang. 10 juta sebulan, cicilan rumah kita bisa lunas. Itu kan mayat. Mayat kenapa? Kamu putri bangsawan yang manja ya? Nggak bisa bantu keluarga? Bertahun-tahun kami memelihara babi aja bisa dijual. Aku belajar merias orang hidup, bukan wajah orang mati. Ada yang temani aku nggak? Aku takut. Maaf ya, Kak. Mayat? Siaran tengah malam seram begini? Teknik siaranmu sangat profesional. Ini bubuk bunga yang digiling dengan serbuk emas. Warisan nenek, cuma aku yang bisa di seluruh Tiongkok. Warisan non-benda ini seni banget. Selamat jalan, Kak. Aduh, terharu. Sungguh terhormat. Dokter bilang aku tinggal 3 bulan, nanti host. Bisa nggak meriasku juga? Kak, kamu viral. Kamu trending. Ayo Hier, ada kabar gembira besar. Bos yang tadi telepon, katanya tertarik sama kamu. Mas kawin bisa 100 juta. Iya bener 100 juta. Cukup buat adikmu nikah beli rumah. Aku baru pulang dari rumah duka. Kalian sudah buru-buru mau jual aku. Gak apa-apa, bos Kian bilang gak masalah kamu bawa sial. Setuju aja deh kak, 100 juta loh. Aku janji gak bakal judi lagi. Kamu cuma tukang rias jelek, sok suci apa? Ditungguin bos Kian itu udah rezeki. Malam ini jangan pergi. Besok bos Kian datang lamaran ke rumah. Mereka mengunciku di kamar sampai pagi. Bos Kian datang melamar. Ada yang bantu aku nggak? Host siaran lagi, petugas pemakaman semalam. Kak, kamu masih hidup? Masih. Terkunci. Terkunci maksudnya? Keluarga mau nikahkan aku sama rentenir, tukar mas kawin 100 juta. Lapor polisi dong, kak. Aku nggak mau lapor. Mereka kan keluargaku. Aku mau tanya, kedua tanganku ini, keahlian ini, apakah bernilai 100 juta? Sangat bernilai. Bernilai 800 juta pun pantas. Lagi pula aku juga nggak bisa keluar, mending aku ajarin kalian dandan aja. Ini warisan dari nenekku. Katanya udah ada sejarah ribuan tahun. Nanya dong, kalau teknik ribuan tahun itu pakai kosmetik dari ribuan tahun yang lalu juga? Halo host, aku fans kamu. Lipstik ini umurnya lebih tua dari nenekku. Ini beda banget orangnya, cuma pakai barang-barang rongsokan itu dia. Ini riasan dari dinasti Tang, dari lukisan wanita berhias. Gimana, kalian suka? Banyak banget yang minta tutorialnya. Nona Su, aku Suyao. Bisa kasih alamat kamu? Aku mau ketemu langsung. Jangan kasih, host. Lihat nggak yang ranking pertama ada verifikasi resmi? Itu aktris papan atas Suyao. Aktris papan atas Gu. Suhi, keluar kamu. Kamu ngomong apa sih di First Triam? Orang tua udah carikan jodoh yang bagus buat kamu. Jangan sok-sok nggak terima. Jodoh bagus? Nikah aja sendiri. Jangan coba-coba batalin pernikahan ini. Kalau berani ngomong sembarangan online lagi. Gue habisin kamu. Beneran aktris Suyao. Kamu, kalian siapa? Aku cari Suhi. Suhi nyakitin kamu? Mana Nona Su? Kalian kunci dia di mana? Cari. Bongkar rumah sekalian juga harus ketemu Nona Su. Mana Nona Su? Ikut aku bayar 2 kali lipat. 3 kali. Aku bayar 3 kali, angkanya kamu isi sendiri. Para nona selebriti, Hier kita mau nikah. Kayaknya nggak ada waktu. Mana Nona Su? Uangnya udah siap. Su Kian, kamu utang 300.000 ke aku. Gimana mau bayarnya? Bos Kian, bukannya 30.000? Itu harga kemarin. Hari ini pokok plus bunga, 300.000. Pilih, bayar atau... 300.000, aku bayar. Cepat pergi. Siapa lo? Ketemu Nona Su. Nona Su, 3 hari lagi ada siaran langsung karpet merah global. Aku butuh bantuan kamu buat dandan. Berapa bayarannya? Sebut aja. Hier, kamu pergi gitu aja? Ibu gimana? Iya kak, jangan tinggalin kita. Dia anakku, nggak boleh kamu bawa. Waktu jual dia, kok nggak ingat dia anakmu? Sekarang, dia orang saya. Ini terakhir kalinya saya bersihkan kotoran kalian. Nanti, hubungan saya dengan keluarga Su sudah putus total.
3 hari lagi di karpet merah, saya akan jadi pusat perhatian. Kalau kamu bisa hidupkan orang mati, saya mau lihat. Bisa nggak kamu bikin orang hidup jadi legenda? Lawan beli 20 topik hitam saya, bilang masa kejayaan saya sudah lewat. Mau tenggelam, kalau malam ini nggak bisa bangkit lagi saya. Benar-benar habis. Santai, saya di sini. Kamu nggak bakal habis. Suhi, HM. ini saya? Make up apa itu? Ini masih Xiao yang hampir kadaluarsa? Minggir semua, saya mau foto. Aduh, istri secantik ini. Pingsan karena cantik, ayo kasih makan ekstra buat makeup artis. Kak Yao, malam ini kamu gila. Semua platform berita utama kamu. Bukan saya yang gila, Suhi yang gila. Anak perempuan tiba-tiba terkenal, ninggalin orang tua. Suhi terlalu kejam ya. Terkenal nggak mau akui ayah ibu kandung lagi. Semua nilai dong. Ada saya. Tinggal di tempat saya, ada bodyguard. Mereka nggak berani apa-apa. Kenapa kamu baik banget ke saya? Karena dulu saya juga pernah dijual keluarga, 300.000. Dijual ke pengusaha kaya 50 tahun, saya kabur. 10 tahun nggak pulang. Nona Su, ibumu pingsan nangis di live. Ada yang mau dikatakan? Abaikan, kamu hanya milik diri sendiri, bukan milik mereka. Hahaha. Masih nyinyir. Ayah saya upload video baru, bilang saya dari kecil numpang hidup. Makan minum mereka, terkenal langsung berbalik muka. Ada bukti buat bantah? Orang mati kenapa? Kamu putri mahal ya? Bertahun-tahun kami pelihara, babi aja masih bisa dijual. Cukup, kali ini bikin mereka mati total. Dengar dulu kebenarannya. Baru bicara moral, hidup terjebak keluarga vampir. Orang tua macam apa ini jual anak masih pakai moral? Netizen, saya adik Suhi. Rekamannya palsu, jangan percaya dia. Kamu cuma cari uang buat bersuara buat netizen. Rasanya enak ya, ada yang dukung. Jangan khawatir, nanti saya yang jaga kamu. Nona Su, saya direktur merek LV Asia Pasifik. Gaji 8 juta setahun, undang Anda ke Paris. Stylist tamu Global Fashion Week. 8 juta? Saya ternyata segitu harganya. 8 juta terlalu murah, kamu layak harga lebih tinggi. Kak Yao, Nona Su, bos Kian bawa belasan preman ngeblokir pintu. Bilang Sukian utang lagi 50 juta. Kalau hari ini gak bayar bakal ditangkap, mereka bawa wartawan juga. Ayo ketemu mereka, pas, utang lama baru sekalian. Si Sukyang anak bandel ini. Utang lagi ke gue 50 juta, hari ini bayar atau ganti dengan Suhi, bokap nyokapnya dulu udah bilang. Dia dijanjiin buat gue. Kakak, tolongin gue terakhir kali, sumpah gue gak bakal judi lagi. Gue sumpah. Waktu lo minta tolong dulu, lo juga bilang begitu. Uang bisa dikasih, tapi syaratnya. Lo sekarang di depan semua wartawan, live baca perjanjian. Taken cap jempol, Suhi. Semua penghasilan masa depan gak ada hubungan sama keluarga Su, kalau berani langgar. Ganti rugi 2 kali lipat, tuntut hukum, oke? Gue teken sekarang, live langsung. Aku, Sukyang, dan keluarga Su. Dari sekarang putus semua hubungan dengan Suhi. Bagi hasil, jangan ganggu lagi. Ambil uangnya, minggat. Seumur hidup jangan sampai gue lihat lo lagi. Bener juga lu. Ayo pergi. Ini Linja, adik angkat gue. 3 tahun lalu difitnah, operasi plastik gagal. Di internet dibilang, lokasi kecelakaan, 3 tahun gak berani keluar. Kemarin dia nelpon bilang mau mati. Nona Su, aku tahu kamu pernah dandanin mayat. Bisa gak kamu dandani aku sekali? Aku mau pergi dengan cantik. Apa udah gak ada harapan? Aku bisa bikin kamu hidup lagi, balik ke umur 18. Nah kan, udah gue bilang Nona Su pasti ada caranya. Kasih gue 3 hari. 3 hari ini jangan mati. Nona Su, tolong beneran ya. Silakan duduk. Ini aku?
Monster operasi plastik, minggat dari dunia hiburan. Lo gila? Kok operasi plastik? Aduh, Itu Linjia? Linjia yang operasi plastik gagal itu? Gimana dia bisa balik ke umur 18? Gak mungkin. terima kasih Nona Su. Dia yang kasih aku kesempatan hidup lagi. Nona Su, biaya kontrak 2 miliar. Mau gak kerja di perusahaan gue? Sumber daya artis terserah pilih. Rumah, mobil, semua disediain. Maaf. Aku cuma dandanin orang yang aku mau. Panggung internasional, berani gak ikut gue merantau? Kamu harus temani aku. Kalau bukan kamu siapa lagi? Bukannya aku model eksklusifmu? Makeup dari Cina juga pantas datang ke Paris. Kalian cuma bisa meniru saja kan? Negara kami. Hahaha. Jangan terburu-buru. Nanti biar mereka minta maaf sambil berlutut. Ini adalah terbang Dunhuang dari Tiongkok. Lari apa? Coba kamu tiru satu saja. Perjalanan ini sangat berharga. Kak Su, adikmu lagi buat masalah besar lagi. Orang kasino bilang mau potong kedua tangannya. Ini sudah jadi trending topik. Seluruh internet lihat, kamu mau selamatkan dia apa tidak? Kamu mau pulang? Tidak mau pulang. Kamu benar-benar tidak mau pulang? Sekali saya urusi, mereka akan berpikir bisa terus bergantung pada saya selamanya. Menghisap darah saya seumur hidup, dan mereka pikir saya memang berutang budi pada mereka selamanya. Bagaimana kamu bisa lakukan itu dulu? Benar-benar tidak pernah sekalipun pulang? 10 tahun tidak pulang. Tahun lalu ibuku sakit kritis pun saya tidak pergi. Kejam kan? Tapi saya tidak bisa seperti kamu, bukan saya tidak mau pulang. Tapi saya takut pulang. Sekali pulang saya tidak bisa lolos lagi. Suhi! Suhi! Di mana adikmu? Suhi, adikmu mau dipotong tangan. Kamu mau biarkan dia mati tanpa tolong? Apakah kamu benar-benar orang yang tidak berperasaan dan tidak berbakti? Jawab! Suhi, kamu serigala tak berbalas budi. Kamu cuma mau lihat adik kandungmu mati. Apakah kamu masih manusia? Biarkan mereka acting sampai puas. Saya tidak akan urus. Dia tidak mau pulang. Dia benar-benar tidak mau pulang. Suhi, apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu cuma mau lihat adikmu mati? Anakku, nasibmu sangat menyedihkan. Kakakmu sukses lalu tidak mau pedulikanmu lagi. Suhi benar-benar tidak mau pulang, terlalu tidak berperasaan kan? Menunggu twistnya. Bos Kian, bukannya kamu mau dapat lebih banyak uang? Ayo kita acting lagi. Suhi masih punya hati, pasti dia akan kirim uang. Nanti kita bagi 5-5. Ayah, dia kayaknya benar-benar tidak datang. Tidak mungkin. Dia selalu lembut hati setiap kali kan? Bukan kamu yang sudah jamin bahwa kakakmu pasti datang? Gue bayar banyak orang buat acting nih. Siapa yang mau ganti rugi uang ini? Dia mungkin masih di jalan. Polisi datang. Aku bisa jelaskan ke polisi. Kita ini lagi acting. Kamu keparat, bikin gue malu nanti bagaimana bertahan di jalanan ini? Kamu bikin gue kena tipu. Apa yang kamu lakukan? Bukan acting? Ini benar-benar mafia.
Tangannya beneran patah. Iya, Sedih? Sedih apa? bukan aku yang suruh dia judi. Kalian gak layak jadi orang tua aku. Mulai hari ini, aku Suhi sama keluarga Su. Udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Bulin, kali ini bersaing di panggung yang sama dengan Suhi. Ada yang mau dikatakan? Barang kuno, nggak layak bersanding dengan merek kosmetik internasional. Masih bangga bilang warisan budaya. Simpan aja di museum. Jangan dibawa keluar bikin malu. Busu, tolong tanggapi. Debat mulut gak ada gunanya, di lapangan baru ketahuan. Aku akan tunjukkan ke semua orang, apa itu tata rias yang sesungguhnya. Lihat baik-baik, glitter besar-besaran, warna jenuh tinggi. Baru cocok dengan estetika internasional yang tinggi. Ini pengantin. Atau ratu klub malam. Glitternya bisa buka toko besi nih. Ini karya seni, anggun dan berkelas. Baru aura pengantin. Nilai sempurna, aku kasih nilai sempurna. Baru ini riasan pengantin. Sutradara dan juri semua kasih nilai sempurna ke Suhi. Rata nilai cuma 6,2. Menurut aturan, Suhi juara 1. Aturan? Siapa yang punya duit nggak tahu ya? Di belakang ini, ada sponsor 300 juta. Siapa yang berani lawan? Ganti. Ganti jadi Lin Meni juara 1, Suhi juara 2. Bilang aja riasan Suhi nggak sesuai estetika internasional. Ini siaran langsung loh. Takut apa? Buzzer udah siap. Dengerin aku. Pemenangnya adalah Lin Meni. Terima kasih. Memang mata publik tajam. Estetika internasional emang jauh lebih unggul dibanding skill kelas 3 yang cari perhatian. Ini estetika internasional. Nggak terima? Warisan budaya apa? Cuma lelucon. Lin Meni jauh lebih bagus. Suhi mendingan. Pulang aja riasin mayat. Buzzer-buzzer ini gila ya? Suhi penata rias terbaik yang pernah aku lihat. Bagaimanapun aku dukung dia. Tanpa Suhi, aku udah nggak punya harapan buat dunia ini. Lin Meni, jujur aja. Riasanmu beneran lebih bagus dari Suhi? Suyao dan Linja keroyokan bersihin nama. Suhi kasih duit berapa? Komunitas fans menjijikan. Ini bersihin nama. Sialan, ini persis sama banget. Wah, kombinasi warna dan alur garisnya. Kalau nggak bilang persis, yang mirip 80 hingga 90% lah. Cepet posting di Weibo. Jangan biarkan penjiplak bebas. Buset beneran nih, garisnya kayak kopi pasta aja. Aneh banget, Lin Meni keluar hadapin. Sayang, jangan dengerin omongan mereka, karyaku orisinal. Cuma terinspirasi aja kok. Urusan seni namanya terinspirasi, bukan nyontek. Inspirasi. Yakin nggak kopi pasta? Nggak malu ya? Kak Meni, Ai Mirui turun tangan posting Weibo. Dengar-dengar ada yang terinspirasi karyaku, ya sudah. Ini karyaku 10 tahun lalu. Sekarang mungkin udah ketinggalan zaman. Tapi makasih ya Nona Lin, suka banget ya. Cuma next time kalau mau terinspirasi, bilang dulu dong. Wah, bukti bertumpuk nih, Lin Meni ketahuan. Keluar dari dunia makeup, kembalikan gelar juara. Puas? Setelah diperiksa, babak pertama ada masalah plagiarisme. Maka gelar juara Lin Meni dicabut. Dan minta maaf ke Ibu Suhi, jam 8 malam. Pengumuman pemenang sebenarnya. Juara sebenarnya, Suhi. Juara sebenarnya, Suhi. Suhi emang juara, selera leluhur kita. Paling top, selamat Suhi, juara sejati. Lin Meni, mau bilang apa? Aku kan udah bilang. Lapangan buktinya. Aku tahu kamu nggak bakal kalah. Nona Su, surat resmi dari museum. Museum ngapain? Identifikasi barang antik? Kepala Desainer Museum Nasional, ngapain bengong? Terima dong, ini kesempatan langka. Terima kasih undangannya. Tunggu kerjasamanya. Apa? Mantan pemulas jenazah bisa masuk museum? Ngakak, makeup artis mau dandanin barang antik.
Museum udah kehabisan orang? Ngajak selebgram. Oke. Akan kubuktikan. Dengar-dengar Suhi dulu pemulas jenazah. Iya, viral dari siaran rumah duka. Nggak tahu juga museum mikir apa. Hari ini kita saksikan sejarah. Ibu Suhi udah latihan berhari-hari. Terinspirasi dari koleksi andalan museum. Membuat 4 set riasan gaya Tiongkok klasik. Alis patung naga perunggu menyerupai pola dari dinasti Shang. Otam ribuan tahun lalu kini hidup di wajah manusia. Pola mata bunga melingkar biru putih dari pola tradisional Tiongkok. Keanggunan klasik mengalir kembali dalam sorot mata hari ini. Kita didahi riasan mural klasik. Dari seni mural klasik timur, pesona ribuan tahun lalu. Kini bersinar baru di antara alis. Riasan hijau biru, pemandangan sungai dan gunung, pemandangan abad lalu. Kini membentang di wajah. Kiri artefak, kanan wajah, persis sama. Keajaiban. Setiap goresan berasal dari artefak itu sendiri. Menghidupkan artefak, Nyonya Suhi berhasil. Apa inspirasi kreasi Ibu Su? Mereka terbaring di bawah tanah ribuan tahun. Menunggu seseorang membangunkannya. Dan aku hanya yang menyampaikan pesan. Viral lagi. Lihat sendiri. Yang berkomentar sinis mana? Ayo maju 2 langkah. Suhi, aku sujud padamu. Mulai hari ini, kau bukan lagi yang tak dikenal. Penata rias rakyat biasa. Lalu aku apa? Kau adalah seniman nasional. Nanti ingat kasih diskon ongkos rias. Ada keluhan, katakan, penonton nasional bela kalian. Putriku Suhi, sekarang seniman nasional. Penghasilan jutaan sebulan, kami orang tua. Makanan hangat pun tak dapat. Waktu kecil demam, aku gendong jalan 5 km ke rumah sakit. Sekarang dia tenar, telepon kami pun tak diangkat. Bakti utama, bagaimanapun orang tua tetaplah orang tua. Ikatan darah tak terputus, Nyonya Suhi. Kembalilah, jangan biarkan orang tua berlutut minta. Mereka ganti taktik, di TV cari simpati, Halo, Nyonya Suhi? Orang tua Anda di lokasi acara, penonton nasional menyaksikan. Ada yang ingin disampaikan pada orang tua? Suruh mereka lihat perjanjian, pasal ke-7. Produser bilang Suhi tutup telepon, suruh cek perjanjian apa. Ganti rugi ganda, mereka tanda tangan perjanjian putus hubungan. Itu dipaksa. Pelihara babi saja bisa dijual. Astaga, mereka, pelihara babi, adalah orang tua. Aku ingat, mereka berani tampil di acara. Cepat pergi. Pelihara babi saja bisa dijual. Astaga, mereka, pelihara babi, adalah orang tua. Aku ingat, mereka berani tampil di acara. Cepat pergi. Sudah terlihat seluruh negeri. Apa yang kubilang tadi, dia sekarang punya dukungan resmi. Surat panggilan pengadilan Su Jianguo. Museum menuntut kalian mengganggu ketertiban. Merusak reputasi Nyonya Suhi, sidang minggu depan. Hari ini adalah sesi internasional khusus untuk makeup artis puncak kami. 3 juri top internasional pertama kali hadir. Tema sesi ini adalah kreasi spontan, waktu terbatas 30 menit. Makeup Cina hanya meniru, tidak ada jiwa. Sudah terlalu banyak kulihat di negara Lang. Semuanya replika. Guru PIR ini, Nyonya Suhi, adalah master makeup dan rias warisan budaya non-benda Cina. Master, aku sudah mengajar kelas makeup selama 20 tahun. Apa itu master? Aku lebih paham darimu. Sudah saya lihat. Kenapa kamu tidak terima? Terima, kamu yang bilang. Dia benar-benar bisa selesai melukis dalam 30 menit. Lukisan PIR terlalu menjijikan. Berharap Suhi membalasnya, selesai dalam 30 menit. Kayak buru-buru, menurutku, cuma akan menghasilkan sesuatu yang tidak karuan. Semakin membuktikan makeup Cina tidak punya jiwa. Astaga, ini dilukis di wajah. Aku kenal ini dari Fu Dewi Luo. Dewi Luo dalam gambar benar-benar turun ke bumi. Sangat memukau, sangat berjiwa. Para juri, silakan beri nilai.
Aku sudah mengajar makeup selama 20 tahun. Hari ini baru melihat apa itu makeup yang sesungguhnya. Kamu bilang makeup Cina hanya meniru, tidak ada jiwa. Kecantikan Cina bukan bisa kamu definisikan. Maaf, ini bukan makeup, ini seni tingkat atas. Linja, orang bilang kamu melakukan perawatan medis kecantikan. Benar tidak? Ada yang bilang aku pakai cara yang tidak pantas lihat. Apa yang ingin kamu jelaskan? Aku tidak. Itu makeup. Topik panas meledak, semua bilang kamu palsu. Guru Suhi, makeup yang dia berikan padaku murni buatan tangan. Buatan tangan bisa menutupi bekas operasi plastik. Bohong siapa? Guru, orang bilang Lydia ada keluarga monster operasi plastik. Bagaimana pendapatmu? Monster operasi plastik. Putar. Seluruh proses 3 jam 47 menit. Tidak ada edit, tidak ada efek khusus, tidak ada pisau bedah. Hanya tanganku dan wajahnya. Beritahu mereka. 3 tahun lalu operasi plastikku gagal, seluruh internet memanggilku tempat kecelakaan. 3 tahun aku tidak pernah keluar rumah, bahkan pernah berpikir untuk mengakhiri semuanya. Guru Suhi yang menarikku keluar dari peti mati. Dengan tangannya, dengan kuas riasnya. Aku tidak operasi plastik. Aku hanya punya Suhi. Oh. Saat Linja bilang aku hanya punya Suhi, aku langsung nangis. Ini baru namanya penyembuhan 2 arah. Aku gila banget nih. Ada yang bikin video dubbing tentang reinkarnasi. Sudah 20 juta penayangan. Kamu iri apa sih? Akulah istri sahnya. Lupa siapa yang nemuin kamu duluan. Hahaha. Ada apa? Limani banyak meniru teknik riasku. Jual tutorial bajakan online. Ditiru persis sama. Bilangnya orisinal, kita dianggap buta ya? Suhi itu siapa sih? Jadi kami perlu nyontek? Gila, penjiplak masih berani teriak. Acara varietas dulu juga ketahuan nyontek, kalian yang nyurikan. Sebut aja nyontek, teknik makeup cuma segitu. Masa nggak boleh dipakai orang lain? Suhi terlalu sok kuasa. Punya bukti nggak? Asal ngomong. Suhi kalau jago, ajuin paten. Nggak punya paten, jangan bacot. Topik panas kakak Manny udah seharian. Fans Suhi makin ganas nyerang. Beberapa beauty influencer jutaan follower. Turun tangan, semua bantu Suhi. Dia itu siapa sih? Cuma keluaran rumah duka, berani bandingin sama aku. Kalian jago, suruh Suhi gugat. Gila, penjiplak malah nyuruh gugat. Hidup susah ya. Berani gugat aku? Dia punya paten? Punya sertifikat? Nggak punya apa-apa, mau gugat pakai apa? Kak Manny, gimana kalau kita buat pernyataan? Bilangnya cuma kebetulan, motif tradisional Tiongkok, bukan nyontek. Buat pernyataan apa, makin kelihatan. Biarin fans yang berantem. Kalau menang, nggak ada yang ingat. Tapi fans Suhi makin ganas berantem. Kita udah mulai kewalahan. Kewalahan, tambah bayar buzzer. Nggak percaya nggak bisa menang. Fans Limani masih berani bela. Majikan kalian nyontek 3 tahun, kalian bela 3 tahun. Capek nggak? Yang ini 30.000 like. Kalau Suhi jago, udah lama kirim somasi. Teriak-teriak online. Yang ini 20.000 like, nggak kesel? Kesel ada gunanya? Ada yang bilang aku nggak punya bukti. Setiap teknikku muncul 3-6 bulan setelah aku. Itu namanya kebetulan? Limani, keluarkan jurus andalanmu. Mana penggemarmu? Ayo maju, Tuan, tunjukkan diri. Tuanmu menjiplak begitu banyak, bisakah kalian membersihkannya semua? Beraninya dia. Dia bergegas apa? Manny Jie, tampilkan seluruh timeline. Haruskah kita merespons? Merespons apa? Jika merespons, berarti mengakui. Jie, kalau benar menjiplak, akui saja. Kami sudah berusaha membersihkan selama 3 hari, benar-benar tidak sanggup lagi. Hahaha. Langkah Suhi ini terlalu jitu, tidak berdebat, tidak memaki. Langsung lempar timeline, 3 tahun, 2 atau 3 riasan. Setiap riasannya lebih lambat darinya, ini masih mau dibersihkan apa? Like di postingan ini 100.000. Penggemar Limani berusaha membersihkan selama 3 hari. Sekarang semuanya diam, mati ketawa, tuanya tidak becus. Penggemar sehebat apapun tidak berguna. Like di postingan ini 80.000. Sujil, di pihak Limani. Tolong komentar semua orang kita. 3 dari 10 trending topik adalah kamu. Pihak Limani tidak berani membalas satu kata pun. Beranikah kamu membalas? Balas apa? Aku menjiplak tapi aku punya alasan. Mungkin dia akan bilang, itu semua pola tradisional Tiongkok. Siapapun bisa pakai. Semua kerja sama Manny Jie batal. Platform juga membatasi akun kita. Ada juga netizen yang melaporkan kita menghindar pajak. Departemen pajak sudah menghubungi kita. Semuanya karena Suhi. Semua gara-gara dia, aku tidak akan melepaskannya.
Sujil, tunggu dulu, lihat ini. Banyak merek mengirimkan tawaran kerjasama. Semua bertanya apakah kamu mempertimbangkan kolaborasi. Kolaborasi. Hah, selamat. Sekarang kamu adalah bintang komersial. Guru Su, kami ingin membuat lipstik kolaborasi. Biaya lisensi terserah Anda. Kami bersedia membayar 50 juta, asalkan Anda memberi lisensi. Seri riasan warisan budaya non-benda. Kami tawarkan 80 juta untuk kontrak 3 tahun. Aku hanya bekerja sama dengan satu pihak. Produk siapa yang paling kuat? Desainnya paling menghormati budaya tradisional. Dengan siapa aku akan tanda tangan. Kami sangat terhormat bisa bekerja sama dengan Ibu Suhi. Ini adalah kolaborasi terpenting dalam sejarah merek Sikie. Lipstik kolaborasi Suhi, edisi terbatas 100.000 buah. Mulai dijual malam ini jam 8. Guru Du, apa ekspektasi penjualan Anda? Berapapun yang bisa terjual, terjual saja. Mulai dijual. 100.000 habis dalam 10 detik. Sujie menambah stok 100 juta. 100 juta. Kamu dengar? 100 juta, tembus 100 juta dalam 1 detik. Ternyata aku segini berharganya. Suhi, kamu hancurkan segalaku. 100.000 buzzer, cukup tidak untuk menghancurkan seseorang? Targetnya siapa? Suhi. Pantasan gambarnya bagus banget. Ternyata tumpukan bahan kimia. Cepat tangkap dia, masuk penjara. 1 juta buzzer? Dia gila. Ini mau menghancurkan kamu total. Kak Su, semua netizen mencaci. Beberapa mitra kerjasama telepon menanyakan. Sisi Skog juga panik. Gimana? Tunggu. Kembalikan uang, minggat dari lingkaran kosmetik. Setiap produk yang kupakai, semua dikirim untuk diperiksa. Palsu kali, nggak percaya. Hasil editan Photoshop. Daftar lengkap komponen lipstik kolaborasi dibuka. Apa yang kupakai, jelas-jelas terlihat. Masih ada pertanyaan? Kayaknya benar, kantor notaris saja yang cap. Terus gosip-gosip sebelumnya itu gimana? Pelaku fitnah sudah aku laporkan ke polisi. Departemen Hukum Skog juga siap siaga. Mari kita hitung-hitung dengan baik. Ketemu, sumber buzzer mengarah ke satu tempat. IP, dan komponen pelanggaran Suhi Batch ini. Semua gosip kredit dikeluarkan oleh akun yang sama. Lin Manny itu, yang sebelumnya dituntut Suhi sampai bangkrut. Beritahu tim penegak hukum. Periksa merek independen Lin Manny. Kalau dia paham banget soal komponen terlarang, maka produknya juga pasti nggak bersih. Kalian ngapain? Masuk paksa ke rumah. Aku lapor polisi. Badan Pengawas Pasar menerima laporan. Merek independenmu, Manny Cosmetic, diduga menggunakan komponen terlarang. Ini surat perintah penggeledahan. Botol ini, komponen yang tercatat tidak sesuai dengan komponen sebenarnya. Berdasarkan pemeriksaan, merek Manny Cosmetic atas nama Lin Manny. Harian rakyat, semuanya terdeteksi kelebihan logam berat. Foundationnya, kandungan timbal melebihi batas 47 kali lipat. Lipstik, kandungan merkuri melebihi batas 2-3 kali. Pemakaian jangka panjang menyebabkan kulit luka, kerusakan hati dan ginjal. Sekarang, sita seluruh lini produk Manny Cosmetic sesuai hukum. Cabut permanen izin produksinya. Lin Manny sendiri, karena juga melakukan kejahatan produksi dan penjualan produk palsu, kejahatan pencemaran nama baik, sudah diserahkan ke pihak berwajib. Lalu bagaimana dengan Ibu Suhi? Semua produk sudah memenuhi standar nasional. Klaim bahan terlarang itu cuma fitnah belaka. Kami dukung Ibu Suhi membela haknya sesuai hukum. Aku kagum sama Lin Manny. Ganti rugi dong, sedikit. Kelebihan 47 kali lipat. Nyawa netizen juga berharga. Akun Lin Manny kok hilang? Aku mau ngehina lagi nih. Kak Yao, buzzer-buzzer di internet serentak menghujatmu, kondisimu kacau. Siapa sih yang mau menjatuhkan kita? Muka ini masih layak dilihat? Masa jayanya terlalu singkat. Udah 30-an masih jualan image gadis. Kondisi kayak gini masih ratu perfilman?
Foto ini diambil 3 tahun lalu saat aku ke gym tanpa makeup. Diambil diam-diam. Mereka bisa nemuin juga. Besok malam masih ada siaran langsung karpet merah. Lawan pasti sengaja buat masalah hari ini, biar mentalmu down. Kak Yao, wajahmu. Aku pakai produk yang biasa ku pakai. Gak mungkin alergi. Barusan ada yang kirim 1 set skincare ke ruang istirahat. Katanya dari brand. Aku gak pikir panjang langsung bawa masuk. Ada yang ganti barangku. Kak Yao, karpet merah mulai 30 menit lagi. Gimana situasimu? Kok ada sumber dalam yang bocor? Wajahmu rusak. Gak sempat. Kak Yao, bagaimana kalau kita umumkan mundur dari karpet merah? Kamu kok datang? Lihat trending topik, tebak kamu pasti ada masalah. Alergi separah ini masih bisa dandani? Cuma alergi, percayalah padaku. Percaya. Aku selalu percaya padamu. Bagian yang merah bengkak, pakai concealer hijau dulu buat netralin. Pak Gu, sudah selesai? Tinggal 15 menit lagi karpet merah dimulai. Waktunya gak cukup, cuma cukup buat dandan separuh wajah. Aduh. Makeup apa ini? Setengah wajah, ini sengaja ya? Alergi saat ini masih bisa saat ini, bikin sesak napas. Wajah kiri merah bengkak. Wajah kanan aura ratunya maksimal. Kontrasnya luar biasa. Sudah berkali asli. Pasti tidak ada masalah. Persahabatan surgawi yang saling melengkapi. Bukan cinta tapi melebihi cinta. Aku yang pertama mendukung. Selamat menonton final global makeup artis puncak. Siaran langsung, malam ini disiarkan serentak secara global. Penonton daring tembus 300 juta orang. Final musim ini hadir dengan format paling ketat sepanjang sejarah. Kontestan harus dalam 90 menit. Untuk 3 model biasa dengan usia, jenis kulit, dan kebutuhan berbeda, menciptakan riasan khusus. 3 skor model dijumlahkan, total tertinggi jadi juara. Modelnya dari generasi tua, tengah, muda, jaraknya terlalu jauh. 90 menit untuk 3 orang, rata-rata satu wajah cuma setengah jam. Waktu sesingkat ini gampang banget gagal. Kamu siapa namanya? Xiao Yu, jerawatku di wajah terlalu parah. Dirayas pun tidak bisa menutupi. Siapa bilang tidak bisa? Cuma tekniknya salah. Ini sihir? Bukan sihir, kamu memang cantik dari sananya. Aku cuma mengembalikan kecantikanmu. Jerawat bukan cacat, tapi sayap masa muda. Aku bangun jam 6 pagi, antar anak sekolah, lalu kerja. Malam begadang kerjakan proposal, baru tidur jam 12. Wajah ini sudah 10 tahun menderita, masih bisa diselamatkan? Garis senyummu itu hasil begadang kerjakan proposal. Lingkaran hitam matamu hasil lembur sampai subuh. Ini bukan kekurangan, tapi medali perjuangan hidupmu. Nak, suamiku sudah pergi 10 tahun. Datang hari ini, biar dia lihat aku masih muda. Masih seperti dalam ingatannya. Bibi, suami Anda pasti melihatnya. Ini teratai kehidupan, nenek bilang gambar teratai ini. Yang pergi tenang, yang tinggal bisa ikhlas. Kek, kamu lihat tidak? "20 tahun jadi juri, belum pernah lihat. Makeup artis yang bisa dalam waktu singkat menguasai 3 kelompok usia sekaligus. Dia bukan merias, dia berdialog dengan setiap orang.
Berdialog dengan masa lalu, kini, dan masa depan. 10 tidak perlu banyak kata. Aku kasih nilai sempurna. Iya, dan riasan mereka ini, pertarungan puncak final. Kakak Suhi buat aku tahu jerawat bukan salahku. Aku kupu-kupu bukan itik buruk rupa. Suhi buat aku tahu penderitaan 10 tahun adalah medali bukan luka. Nak, terima kasih buat suamiku. Lihat aku masih seperti dulu. Skor akhir Suhi, sempurna, 30 poin. Pemenang juara pertama dengan nilai sempurna dalam sejarah makeup artis puncak. Guru Suhi, apakah Anda punya sesuatu yang ingin dikatakan? Nenek, apakah Anda melihatnya? Keterampilan saya bisa digunakan untuk membuat orang melihat diri mereka sendiri. Selamat, juara saya. Kalau begitu juara, apakah Anda punya jadwal selanjutnya? Untuk bertanding di festival film internasional bersama saya? Kenapa dikunci? Halo, di mana kunci ruang rias ini? Kotak rias saya seharusnya terkunci di dalam. Tidak tahu, mungkin pindah ke ruangan lain. Tidak terbiasa menggunakan ruang rias sebesar ini, kan? Mereka sengaja, ini tempat yang layak untuk orang? Saya akan hubungi pihak brand, mereka janji memberikan konfigurasi terbaik untuk kami. Mereka bilang ruang rias diatur sementara, minta kami mengatasinya. Direktur, ruang rias pihak Cina diganti. Alat juga tidak disiapkan, kalau begini mereka mungkin tidak sempat. Tidak sempat lebih baik, riasan oriental mau ikut-ikut apa? Biar mereka mundur karena kesulitan. Tapi, menurut pengaruh Suyao di Cina, kalau gagal, Orang Asia punya pengaruh apa? Mengundang mereka saja sudah. Memberi muka yang sangat besar. Untungnya bawa cadangan untuk touch up. tidak ada palet eyeshadow, kuas juga cuma beberapa. Bagaimana merias? Ada caranya. Kamu mau pakai anggur merah sebagai eyeshadow? Semua bisa jadi riasan. Kandungan tanin anggur merah tinggi, warna tahan lama. Bisa gantikan eyeshadow dan blush. Tinggal setengah jam lagi, ruang rias pihak Cina dikunci. Hahaha, jangan-jangan belum mulai? Saya rasa mereka siap mundur dari kompetisi. Bajingan ini. Abaikan saja, biarkan dia tertawa. Waktunya sudah, riasan kalian mana? Jangan-jangan belum rias? Sudah kubilang orang timur. Ini pakai apa meriasnya? Dari mana kalian dapat alatnya? Ayo, karpet merah mau dimulai. Oh ya, terima kasih atas perhatian khusus kalian. Saya baru tahu makeup artis saya bisa pakai setengah botol anggur merah. Untuk merias yang kalian bayar 1 juta juga tidak bisa dapat. Astaga, riasan apa ini? Cantik sekali. Pola emas di wajahnya. Karena beberapa alasan eksternal, riasan di wajah saya hanya dibuat oleh makeup artis saya dengan setengah botol anggur merah. Ah, OMI, ini riasan Cina? Kok bisa secantik ini? emas di wajahnya digambar, ini bukan efek khusus. Anggur merah bisa membuat riasan secantik ini. Riasan terbaik karpet merah datang dari Tiongkok. Dengan setengah botol anggur merah, dia membuat wajah paling menakjubkan di seluruh acara. Riasan gaya Tiongkok menaklukkan dunia internasional. Tim dari barat diam semua. Sudah viral secepat ini loh, netizen masih bertanya apa yang kamu pakai. Merek anggur merah apa? Menurutmu apakah aku nanti perlu menerima endorsement anggur merah? Yang penting itu anggur merah. Itu keahlianku dong. Hehehe. Nona si Jali, ini yang sudah kami aturkan untuk Anda. Renata Rias Tiongkok, Suhi, dia yang akan mengenai riasan Anda untuk kakak darah ini. Riaan Anda akan ditangani oleh dia. Orang Tionghoa, aku tidak mau. Nona si Jali, Ibu Suhi adalah Renata Rias yang diundang khusus oleh pihak. Aku bilang tidak mau ya tidak mau. Penata rias Asia. Apa mereka mengerti apa itu riasan kelas atas? Ini bukan tempat untuk kalian latihan. Nona si Jali, Anda bahkan belum mencobanya. Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa? Mencoba, wajahku bukan sembarang orang boleh sentuh. Riasan kalian orang Asia. Hanya tahu membuat wajah lebih putih dan datar, sangat rendah kualitasnya. Keluar, suruh direkormu yang datang ke sini. Nona si Jali, Ibu Suhi secara khusus kami undang dari Tiongkok. Dia adalah master penataan riasan warisan budaya tak benda. Dia. Warisan budaya tak benda? Itu cuma kerajinan rakyat kan? Memakai kerajinan rendah kualitas dari desa untuk menyentuh wajahku? Apa kalian meremehkan saya?
Semua merek mewah yang pernah bekerja sama dengan saya selalu memberikan penata rias top tier. Kalian kasih orang Asia untukku, ini menghina saya. Nona si Jiali. Saya cuma butuh 10 menit, setelah 10 menit jika Anda tidak puas. Saya akan langsung pergi, tidak akan menambah masalah. 10 menit? Kalaupun tidak puas, kamu masih punya waktu buat rias ulangkan. Baiklah, 10 menit, aku mau lihat sampai mana penata rias. Asia bisa membuat wajahku jadi apa? Alatmu cukup banyak sih. Tulang alis tinggi, tulang pipi menonjol, rahang tajam. Tulang wajah khas barat, cukup keras tapi kurang lembut. Apa yang kamu gumamkan? Apakah dia bisa? Sifat Nona Sijali bukan orang yang mudah ditangani. Kamu, jangan bergerak. Masih kurang sedikit. Selesai. Ini? Maaf, kata-kataku sebelumnya terlalu kasar. Aku tidak seharusnya menilai bakat seseorang berdasarkan warna kulit. Maukah kamu mengajariku? Aku ingin belajar teknik rias orientalmu. Bisa, tapi biayanya mahal. Berapapun akan kubayar. Aku juga ingin mengundangmu ke film baruku. Butuh penata rias top. Mau datang? Aku pertimbangkan dulu. Pertimbangkan apa? Syaratnya terserah. Bukan soal syarat, aku harus cek jadwal dulu. Haha, kamu wanita paling keren yang pernah kutemui. Astaga, kenapa Scarlett begitu cantik hari ini? Seperti dia disihir. Tekniknya luar biasa, tanpa foundation tebal. Kontur langsung sempurna. Katanya penata rias dari Tiongkok. Langsung minta maaf. Aku minta maaf pada Nona Su. Dia penata rias yang hebat dan sangat berbakat. Dia mengajariku bahwa kemuliaan bukan pada warna kulit, tapi kemampuan. Kak Su, wartawan asing tanya tentang riasan ini. Kita berpeluang jadi sorotan utama fashion show hari ini. Ibu Suhi, ada masalah. Media asing terbitkan artikel. Katanya riasanmu menyinggung budaya agama mereka. Lihat, sudah trending. Fei Tian adalah mural Dunhuang, warisan budaya Tiongkok. Apa hubungannya dengan agama mereka? Mereka anggap wujud Fei Tian mirip malaikat, itu plagiat dan penghinaan. Pimpinan brand sedang rapat. Minta kamu segera ganti riasan dan terbitkan permintaan maaf. Minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf? Ibu Suhi, kamu harus segera ganti riasan. Hapus semua pita dan glitter emas, ganti dengan riasan biasa. Itu menghilangkan jiwanya. Bukan desainku. Aku tidak peduli kamu. Masalahnya riasanmu menyinggung agama mereka. Kamu harus minta maaf. Fei Tian adalah seni Tiongkok dari 1000 tahun lalu. Sama sekali tidak terkait agama mereka. Siapa peduli 1000 tahun lalu? Mereka bilang menyinggung. Kalau tidak minta maaf, brand kita akan diboikot. Kamu juga akan dilarang permanen di panggung internasional. Ibu Suhi, kamu orang pintar. Minta maaf saja. Ganti riasan, selesai urusannya. Kalau tidak minta maaf, maka jangan pernah bermimpi tampil di panggung internasional lagi. Aku serius. Bagaimana? Apa yang mereka katakan? aku minta maaf. Ubah riasan, kalau tidak akan diblokir permanen. Diblokir? Atas dasar apa? Karena mereka merasa Fei Tian mirip malaikat, menghina agama mereka. Hah? Sudah dipikirkan, naskah permintaan maaf sudah kusiapkan untukmu. Tinggal baca saja. Aku tidak akan minta maaf. Boleh blokir aku, tapi budaya Tiongkok tidak boleh dihina. Kamu gila? Kamu tahu akibatnya kalau bicara seperti itu? Kalian bilang riasanku menghina agama, baiklah dengarkan. Sebenarnya riasan ini apa? Ini dari gua Mogao Dunhuang, sudah 1600 tahun lebih. Bisa di dinding, namanya Fei Tian, adalah harta benda hasil uran. Sejarah Tiongkok ribuan tahun. Riasanku, hiasan bunga di dahi berasal dari dinasti Tang. Pita di ujung mata dari Dunhuang, serbuk emas di wajah adalah ketampilan turun-temurun nenek. Aku melihat seperti ini. Bukan untuk menghina siapapun, tapi agar dunia melihat keindahan budaya Tiongkok ribuan tahun. Tapi media asing bilang. Apa yang media asing katakan pasti benar? Aku paham kalian tidak kenal Dunhuang, tidak paham budaya Tiongkok. Seperti aku tidak paham gereja kalian, Bunda Maria kalian. Tapi aku tidak akan bilang itu penghinaan hanya karena tidak paham. Nona Suhi, lalu apa harapanmu pada kami? Kuharap kalian pulang, cari tahu tentang Fei Tian Dunhuang. Lalu nilai sendiri dengan mata kepala sendiri. Apakah ini penghinaan?
Cantik sekali. Ini riasan tercantik hari ini. Aku cari tahu Dunhuang, ternyata Feitian seperti ini. Luar biasa. Minta maaf sebelumnya karena mencaci Suhi. Dia benar. Nona Suhi, maafkan kejadian tadi. Kamu demi merek, aku paham. Aku ingin mengundangmu jadi penasihat budaya merek. Bantu kami pahami budaya Tiongkok, agar tidak ulangi kesalahan hari ini. Bersediakah kamu? Bersedia, tapi ada syarat. Syarat apa? Lain kali ada yang meragukan, cari data dulu baru ambil kesimpulan. Haha, setuju. Kalimat Suhi, boleh blokir aku. Tapi budaya Tiongkok tidak boleh dihina. Aku langsung nangis Bombay. Ini baru percaya diri budaya. Dulu pikir budaya Tiongkok, go internasional berarti menuruti barat. Hari ini Suhi buat aku paham. Go internasional adalah agar mereka yang pahami kita. Dulu kamu cuma ingin membuktikan diri. Hari ini kamu membuktikan budaya Tiongkok. Dulu aku pikir pergi ke dunia. Membuat dunia melihatku, hari ini aku baru tahu. Menuju dunia bukan berarti selalu menuruti. Melainkan membuat dunia memahami dan menghormati kita. Ibu Suhi, selamat ya, sedang naik daun nih. Ayo, saya minum untukmu. Pak Sao, katanya ada kerjasama penting yang mau dibicarakan. Langsung saja. Ibu Suhi memang orang yang tegas, kalau begitu saya langsung saja. Merek kami ingin menandatangani Anda sebagai penata rias eksklusif. Gaji setahun segini. 5 juta, tawaran saya 30 juta yuan. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Ibu Suhi, meskipun Anda agak terkenal, tapi bernilai 30 juta, apakah Anda salah paham tentang harga diri Anda? Kalau tidak cocok, saya pergi dulu. Tunggu. Ibu Suhi, mungkin Anda tidak tahu. Siapa yang memberi sumber daya sehingga Anda bisa berdiri di panggung internasional hari ini? Saya. Anda, Haha, tentu saja, Anda pikir undangan itu jatuh dari langit? Nona Su, Anda orang yang pintar. Di lingkaran ini, bakat saja tidak cukup. Malam ini temani saya minum beberapa gelas, urusan kontrak bisa dibicarakan. tangan Anda sudah cukup meraba? Anda sulit mencapai hari ini, jangan tidak tahu diri. Pak Sao, Anda benar. Saya memang dari rumah duka, jadi Anda harus tahu. Jadi kalau orang mati saja tidak takut, apalagi orang hidup. Apa yang Anda katakan tadi saya rekam. Tangan Anda di bahu saya, kamera pengawas merekamnya. Pak Sao, mau jadi trending topik? Berani-beraninya Anda. Pak Zhao, sekarang saya ubah pikiran, 30 juta. Saya mau euro, tidak boleh kurang 1 sen, kalau sudah berpikir. Bisa hubungi asisten saya. Berani-beraninya dia. Pak Sao, kontrak masih ditandatangani? Tanda tangani. Kalau tidak, apa lagi yang bisa dilakukan? Dia punya rekaman dan kamera pengawas. Kenapa tanganmu gemetar? Suhi, apa dia menyentuhmu? Dia meraba lenganku. Jangan pergi, sudah saya atasi. Kamu sendirian di tempat seperti itu, dia berani macam-macam. Seharusnya kamu telepon saya. Saya merekamnya. Malam ini temani saya minum beberapa gelas. Apa? Setiap kata yang dia ucapkan, ada di sini. Gerakannya meraba lenganku terekam kamera. Bangsat, siapa dia pikir dirinya? Aku akan buka aibnya. Santai saja, dia akan datang merengek padaku. Bagaimana kamu tahu dia pasti datang? Karena dia takut aku buka aibnya. Takut harga saham turun. Takut dewan direksi tahu dia cari masalah di luar. Ibu Suhi, Pak Sao menyuruh saya antar kontrak untuk dilihat Ibu. Tambahkan satu klausul lagi. Jika Pak Zhao lagi-lagi berperilaku tidak pantas, kontrak otomatis batal, denda penuh dibayar 50 juta euro. Pak Sao tidak akan setuju. Kalau gitu jangan ditandatangani, aku tidak masalah. Tunggu, aku telepon dulu tanyakan. Halo, Pak Sao? Pak Sao bilang, tanda tangani. Tapi minta Ibu hapus rekamannya. Bilang padanya, rekaman akan aku simpan. Akan aku hapus saat dia bisa mengendalikan tangannya. Selamat datang, Guru Suhi. Guru Su sibuk banget ya. Dengar-dengar jadwalnya sampai tahun depan. Lumayan. Guru Su, kapan keluarkan karya baru? Kami sangat menantikannya. Suhi, karya baru. Suhi, kami menunggumu. Sebentar lagi. Nah, sudut ini.
Guru Su, senyumnya lebar lagi. Pegang produknya ya. Suhi cantik banget. Beli. Beli. Suhi sekarang jualannya. Suhi jangan-jangan lupa dirinya makeup artis. Guru Su, masker ini pernah coba? Rekomendasikan dong buat fans. Bagus kok. Diresmikan langsung oleh Guru Su. Siap-siap ya. 3, 2, 1, link aktif. Beli. Beli. Yang direkomendasikan Suhi pasti bagus. Suhi, sudah berapa lama nggak makeup? Pengen lihat kamu makeup. Kak Su, besok pagi jam 6 pesawat ke Korea. Langsung syuting iklan, siang ada 2 wawancara. Oke. Kak Su, ada yang komentar di internet. Bilang Kak sekarang cuma mikirin duit. Mau dijawab? Jawab apa? Mereka benar. Beberapa bulan ini aku tiap hari buru-buru naik pesawat. Syuting iklan, live jualan. Kadang aku mikir, aku ini makeup artis. Atau sales merek? Kak Su, ini kan buat perkembangan merek. Aku hampir lupa. Rasa memegang kuas itu seperti apa? Ibu Suhi, ini kontrak perpanjangan kita tahun depan. Syaratnya naik 2 kali lipat dari tahun ini, silakan lihat. Dalam klausul tertulis, desain riasanku. Hak ciptanya menjadi milik brand. Tentu, Anda adalah makeup artis kontrak kami. Karyanya secara alami milik perusahaan. Lalu teknik eksklusifku? Ini juga harus dilisensikan untuk digunakan brand. Tenang saja. Kami akan mengembangkan IP ini dengan baik. Artinya, keterampilan warisan nenekku. Setelah tanda tangan kontrak ini, bukan lagi milikku. Jangan bilang begitu, ini kerjasama yang saling menguntungkan. Aku pertimbangkan dulu. Kakak Su makan dulu, malam ini masih ada 4 acara. Jam 8 malam jamuan brand, jam 10 siaran langsung, jam 2 pagi. Koneksi lintas negara jam 4 pagi, masih ada 1 lagi. Taruh saja di sana, Kak Su. Anda seharian belum makan. Aku bilang taruh di sana. Tidak mengerti? Brand Suhi bilang, malam ini harus tampilkan busana baru. Kamu tidak rugi, tidak boleh kaya. Kalau tidak keluar lagi mereka pertimbangkan ganti orang, denda kamu yang bayar. Lalu si Kou, pihak sana minta, kamu terbang ke Inggris besok lusa untuk syuting iklan. Jadwal sudah ditetapkan, kamu bisa apa tidak? Kasih kabar, semua orang sedang menunggu. Ibu Suhi, saat kami menandatangani kontrak denganmu, kau bilang kau pewaris warisan budaya, bisa bawa estetika timur. Tapi sudah 3 bulan, kau cuma tunjukkan barang-barang lama ini. Minggu depan kalau tidak keluarkan karya baru, kontrak diakhiri. Kamu ganti rugi dan pergi. Suhi sekarang cuma tahu cari uang, kostum warisan budaya dulu mana? Sudah 3 bulan, tidak bisa gambar hal baru lagi ya? Setiap hari cuma iklan. Dari rumah duka sampai sekarang. Kamu sekarang sudah jadi alat cari uang, Kak. Cantik sekali. Kapan lagi siaran langsung jualan? Minta link. Semua barang lama dulu, apa sudah kehabisan ide? Apa pewaris warisan budaya, cuma pedagang. Cukup cari uang lalu kabur, fans Suhi jangan bela lagi. Terkenal sedikit sudah besar kepala. Kamu cuma alat cari uang, pantas disebut pewaris warisan budaya? Kalau tidak bisa gambar jangan dipaksakan, pulang ke rumah dukamu. Hari ini unfollow, dadah. Aku berbulan-bulan tidak tidur nyenyak. Makan saja tidak sempat. Kalian mau aku bagaimana lagi? Kalau tidak ada semua ini, apa tidak ada yang memaksaku lagi? Suhi sudah berbulan-bulan. Di kepalaku cuma jadwal dan kontrak. Mereka benar, aku memang alat penghasil uang. Kamu bukan, Kak Suhi. Kamu menyelamatkanku, memberiku kehidupan baru. Sekarang, kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Aku sudah tidak kuat lagi. Kalau begitu, jangan paksakan diri. Istirahatlah, kami temani. Suhi, kamu bukan alat. Kamu sudah menyelamatkan banyak orang. Kak Suhi, kamu pernah bilang, selama keahlian ada, orangnya akan tetap ada. Aku cuma terlalu lelah. Kalau begitu, berhenti saja. Hentikan semua bisnis. Pulang ke kampung halaman. Masih banyak kontrak bisnis yang menunggu. Denda kontrak itu. Denda kontraknya aku yang bayar. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah beristirahat dengan baik. Terima kasih, kalian. Terima kasih apa? Kita keluarga. Menghentikan semua bisnis, denda 30 juta. Kamu sanggup bayar? Aku yang bayar.
Suhi punya keahlian, pasti tetap populer. Nona Gu, ini bukan urusanmu. Urusannya adalah urusanku. Soal kontrak, pengacaraku akan bicara dengan kalian. Suhi, kamu akan menyesal. Tunggu kamu kembali, lihat siapa lagi yang mau kamu. Nenek, aku pulang. Nenek, apa aku mengecewakanmu? Nenek tidak akan kecewa. Dia hanya akan sedih melihat cucunya menanggung sendiri selama ini. Terima kasih, Nenek. Cucumu ini yang menyelamatkanku. Xiaohi umur 3 tahun, pertama kali pegang kuas. Menggambar satu bunga, miring-miring, tapi cantik. Xiaohi umur 5 tahun, belajar melukis peoni. Xiaohi umur 10 tahun, orang tuanya melarangnya belajar. Bilang rias wajah tidak ada masa depan. Xiaohi menangis 3 hari. Aku sedih. Xiaohi, nenek sudah tua. Sudah tidak kuat melukis lagi. Tapi kamu berbeda. Kamu akan melukis lebih baik dari nenek. Kamu akan memperlihatkan kecantikan Tiongkok ke seluruh dunia. Nenek percaya padamu. Nenek, kamu lihat? Aku berhasil. Aku tidak mempermalukanmu. Suhi. Kedepannya, apa rencanamu? Aku ingin meneruskan cita-cita nenek, mendirikan merek sendiri. Mengajar rias dan tata rambut, mengembangkan keahlian ini. Uangnya? Cukup untuk hidup saya. Kamu rela? Susah payah mencapai posisi ini. Merek-merek itu, popularitas itu, bagaimana? Rela? Aku kan yang merias mayat. Suhi dari rumah duka. Suhi yang berjuang hingga panggung internasional. Hormat untuk Suhi, hormat untuk Jayang. Merangkak keluar dari keluarga penghisap darah. Hormat untuk Kak Suhi. Hormat untuk diriku yang terlahir kembali. Hormat untuk nenek. Hormat untuk kalian. Hormat untuk semua yang tak menyerah padaku. Hari ini, merek pribadiku. Hehua Silk resmi diluncurkan. Setiap produk kami berasal dari kerajinan tradisional. Aku akan membawa riasan warisan budaya Tiongkok masuk ke dalam tas rias setiap orang. Kak Su, rantai pasokan Heu Sisir dan Hehua Silk terputus bersamaan. Katanya ada yang menekan mereka. Hiwai Silk tak berani memasok untuk kita. Apa? Manajer produk juga direkrut. Mereka tawarkan gaji 3 kali lipat. Lalu? Departemen bilang, ada yang melaporkan produk kita beracun. Besok gudang akan disegel. Semua mitra offline minta putus kontrak. Suhi, kue kosmetik lokal ini bukan untukmu. Kak Su, aku masih ada cicilan rumah. Maaf. Kak Su, anakku masih harus sekolah. Kak Su, aku tak mau pergi. Tapi aku tak punya pilihan. Pergilah kalian. Mana orangnya? Semua pergi. Rantai pasokan putus, pabrik berhenti. Gudang juga mau disegel. Siapa yang lakukan? Bukan satu orang, tapi modal. Seluruh industri menghalangiku. Lalu mau apa? Menyerah? Kak Suhi, jangan tunduk pada modal. Tapi sekarang rantai pasokan, pabrik, tim. Semua hilang. 50 miliar, cukup. Untuk bangun rantai pasokan baru. Kak Suhi, semua uang yang kudapat 2 tahun ini ada di sini. Aku juga bisa ambil proyek acting. Terima kasih. Suhi, aku pakai produkmu, bagus banget. Semangat! Aku udah lama jadi penggemarmu. Meski sedikit, tapi aku bisa jadi karyawanmu. Grup penggemar kami sudah galang dana 500 juta. Meski tak banyak. Tapi kami semua mau mendukungmu. Cukup. Aku tak takut apapun lagi. Ada yang bilang produkku beracun, ada yang bilang aku cari untung kotor. Ada yang bilang aku tak layak buat produk lokal. Setiap sen yang ku dapat berasal dari keterampilanku, bersih. Aku luncurkan aksi jaga warisan rias dan busana Tiongkok. Semua yang percaya pada keterampilan dan produk Tiongkok, mari berdiri. Bersama kita tunjukkan keindahan Tiongkok pada dunia. Aku pakai Hehuasi, bagus. Siapa yang menyebar fitnah? Ketemu di pengadilan, jaga warisan rias. Percaya Suhi tanpa syarat, jaga warisan Tiongkok. Ada yang melaporkan produkmu mengandung zat terlarang. Kami perlu segel semua produk untuk diperiksa. Tak usah, ini laporan inspeksi nasional. Semua batch lulus, aku siap diperiksa langsung. Silakan periksa. Aku tunggu, ini produk pertama Hehuasi.
palet eyeshadow lukis. Katanya beracun? Aku oles dulu buat kalian lihat. Kalau rusak, aku yang pertama. Untuk yang mau runtuhkan aku. Rencanamu gagal. Hehwasi bawa wasiat nenek. Dan jerih payahku bertahun-tahun. Aku takkan menyerah. Palet eyeshadow Hehwasi. Jual malam ini jam 8. Sujie, penjualan kita bulan lalu tembus 1 miliar. Rantai pasok tambah 3 lini, nomor 1 di kategori kosmetik. Dan perusahaan yang ambil manajer produk kita. Baru kirim email mau kerjasama. Tak perlu. Kita sibuk. Kelas mengajar rias warisan Hehwasi buka, gratis. Hanya ajarkan keterampilan, tunggu kalian yang punya mimpi. Sujie seleksi 3 hari, 60 orang memenuhi syarat. Mulai wawancara sekarang. Gadis ini, panggil dia masuk dulu. Pertama, Chen Zhaodi. Chen Zhaodi. Guru Su, tolong ajari aku pasti belajar sungguh-sungguh. Aku tak mau pulang nikah, aku mau punya keterampilan untuk hidup. Nikah, kamu masih muda. 15. Ayahku mau nikahkan aku dengan pemilik tempat kartu di kota. Katanya anak perempuan cuma bikin rugi. Cepat nikah tukar mas kawin itu yang penting. Kamu punya keberanian lawan takdir, itu hebat. Tinggallah, aku ajarkan semua yang aku bisa. Makan tinggal aku tanggung, gratis. Syaratnya cuma 1. Jangan menyerah. Iya. Akhirnya ketemu. Kau pikir lari, bapakmu. Tak bisa temukan kau? Aduh, Ikut aku pulang. ayah lepaskan, aku tak mau pulang. Lari apa lagi? Bapak bayar 12 juta. Kamu adalah milikku. Hari ini, meski harus mengikat, aku akan bawa kamu pulang. Tolong, lepaskan aku. Aduh, Lepaskan dia. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Dia anakku. Kamu jual dia ke pria 43 tahun. Itu perdagangan manusia. Aku akan telepon polisi sekarang. Coba telepon polisi. Aku sudah bayar mahar 120.000. Mana mungkin itu perdagangan manusia? Membuat perjanjian nikah untuk anak di bawah umur juga melanggar hukum. Kamu percaya nggak? 1 telepon dariku, malam ini kamu langsung masuk penjara. Jangan coba-coba nakuti aku. Aku yang melahirkannya. Aku mau nikahkan dia dengan siapapun terserah aku. Dia baru 15 tahun, pendidikan wajib 9 tahun saja belum selesai. Kamu jual dia untuk uang, nggak takut dapat karma? Siapa sih kamu? Urusanku nggak perlu kamu ikut campur. Aduh, Chen Zhaodi, mulai sekarang. Tinggal di sini. Tunggu sampai dia selesai belajar. Penghasilan setahunnya cukup untukmu seumur hidup. Kalau berani ganggu lagi, aku langsung telepon polisi. Dia semua orang tahu kamu jual anak perempuanmu. kamu. aku pikir akan dikurung lagi. Nggak akan lagi. Selama aku ada, mereka nggak akan bisa sentuh kamu. Ini coretan pertama yang nenekku ajarkan dulu. Sekarang, aku yang mengajarimu. Kamu lebih berbakat. Dulu gambarku seperti cacing. Beneran? Nama Zhaodi nggak bagus. Mulai sekarang, namamu Chen Xiangxi. Ucapkan selamat tinggal pada malam yang panjang, sambut fajar harapan. Chen Xiangxi. Guru Su, aku sungkem sama kamu. Aku akan ingat kebaikanmu seumur hidup. Kamu baru 15 tahun, masih ada masa depan cerah menanti. Janji sama aku, jalani hidupmu sendiri, ya? Kak Su, produk baru dari merek HC Korea yang baru dirilis. Dari desain sampai kemasan, sangat mirip dengan pola kami. Tenang, sejak perusahaan didirikan. Aku sudah mendaftarkan paten. Berani menjiplak, harus berani mengaku. Perempuan Tiongkok ini berani melawan kami? Dia tahu nggak siapa di belakang kami? Patennya asli. Tim hukum kami sudah evaluasi. Sulit untuk membalikkan keadaan. Membalikan? Siapa bilang kita akan membalikan? Kita akan tuntut dia melanggar hak cipta. Biarin patennya dianggap tidak valid, tunda-tunda sampai dia mati. Tuntut dia. Tapi kita lakukan seperti yang kukatakan. Gugat di 2 negara sekaligus. Pertempuran 2 front. Lihat berapa banyak uang yang dia punya untuk bertahan melawan kita. Etsy sudah mengeluarkan pernyataan, akan menggugat balik kamu. Mereka cuma mau menyeret kamu, kasusnya bisa berlangsung 3-5 tahun. Kamu tahan nggak? Nggak ada perasaan. Ibu, HC sedang melihat karena melanggar hak cipta. Mereka bilang paten kita curian dari mereka. Sudah diajukan pengadilan di Tiongkok. Mereka yang menjebak aku, berani-beraninya menggugat aku. Ini strategi mereka, menghabiskan energi dan dana kita. Kalau begitu lawan saja, sampai mereka menyerah. Ibu Su, kasus ini mungkin butuh 3-5 tahun. Kayaknya minimal 20 juta. Masalah uang aku yang atasi, kamu fokus aja lawannya. Juru bicara, HC menggugat Natalia Suhi karena pelanggaran hak cipta. Bagaimana pendapat Anda? Ibu Suhi adalah pewaris tata rias warisan budaya non-bendawi.
Karya-karyanya memiliki sertifikasi paten nasional. Pemerintah Tiongkok dengan tegas mendukung warga negara yang membela haknya sesuai hukum. Percayalah, hukum akan memberikan putusan yang adil. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada Ibu Suhi dalam membela haknya. Budaya Tiongkok tidak boleh dilanggar. Kementerian Luar Negeri saja sudah turun tangan, kamu masih takut apa? Bukan takut, cuma merasa lucu aja. Gak nyangka sekarang aku bisa berperkara melawan sebuah merek internasional besar. Kamu menyesal nggak? Sampai hari ini, sudah menderita begitu banyak. Gak menyesal. Xiao He, kamu akan membuat keindahan Tiongkok dilihat seluruh dunia. Nenek, kamu lihat enggak? Aku tidak sendirian. Mereka semua mendukungku. Kita akan menang, pasti. Ibu Suhi, kamu cuma seorang penata rias kecil. Berdasarkan apa melawan HC? Berdasarkan ini. Berdasarkan budaya Tiongkok ribuan tahun, warisan ribuan tahun. HC kalian baru berdiri berapa tahun? 50 tahun? Pulang bilang ke bos kalian, kalau mau mencuri milik Tiongkok. Tanya dulu Tiongkok setuju atau enggak. Sekarang dijatuhkan putusan. Terdakwa HC menggunakan tanpa izin desain pola milik penggugat Ibu Suhi yang dilindungi hak kekayaan intelektual. Fakta pelanggaran hak jelas. Bukti-bukti kuat. Diputuskan sebagai berikut. HC segera menghentikan semua tindakan pelanggaran. Menarik semua produk pelanggaran dari peredaran global. Dan meminta maaf secara terbuka di web resmi serta media arus utama. Membayar kerugian ekonomi kepada penggugat Ibu Suhi. Serta biaya pembelaan hak total 50 juta euro. Naskah rahasia kita, bagaimana bisa bocor? Direktur Su, ini rekaman CCTV 2 bulan lalu. Pukul 2:17 dini hari, ada yang masuk ke kantor Anda. Ah, Xiao Yo. Kenapa dia punya kunci brankas? Waktu Bapak suruh ganti kunci dulu. Xiao Yo bilang dia yang gantiin, jadi saya. Lapor polisi. Pak Su, beneran mau lapor? Xiao dia. Lapor. Guru, saya salah. Saya benar-benar salah. Sudah lama ikut saya ajari keterampilan, kasih makan tempat tinggal. Ini balasanmu? Guru, ayah saya sakit parah, butuh biaya operasi mendesak. Mereka kasih 2 juta, saya terpaksa. 2 juta? Pertemanan kita selama ini cuma segitu? Nggak usah bilang saya. Apa dari dulu kamu anggap saya nggak bisa dipercaya? Kamu tahu nggak, desain-desain itu? Saya habiskan berapa banyak tenaga buat gambar? Kamu tahu nggak? Kalau Exi duluan daftar paten, saya seumur hidup nggak bisa pakai motif-motif itu lagi. Guru, saya nggak tahu bakal separah ini. Mereka cuma bilang mau lihat referensi. Saya nggak tahu mereka bakal langsung jiplak. Referensi? Percaya? Kamu nggak tahu rahasia dagang? Kamu lapor diri saja. Hukum sesuai aturan. Guru, tolong. Saya nggak bisa masuk penjara. Kalau ayah tahu saya masuk penjara, dia bisa mati. Seharusnya kamu pikir dari dulu. Tanggung sendiri akibatnya. Semua udah tahu kejadian kemarin. Xiao Yo yang jual desain ke HAC. Hamil bikin generasi berpengaruh sia-sia. Saya udah lapor polisi. Polisi sedang proses. Menurut hukum, dia bisa dapat hukuman 3 sampai 7 tahun. Pak Su, saya dukung. Orang kayak gitu jangan dimaklumi. Iya, Hilana harus bayar kos-kosnya. Saya ajarin dia, harapannya budaya bisa diteruskan. Tapi dia malah hianati saya, hianati perusahaan. Mulai hari ini, semua dokumen rahasia perusahaan akan dijalankan sistem keamanan lebih ketat. Siapapun nggak boleh pegang desain inti sendirian. Saya nggak mau ada Xiao Yo kedua. Paham. Di internet lagi ramai bahas kasus Xiao Yo. Ada yang bilang kamu kejam, soalnya ayahnya sakit parah. Keluarga sakit, bukan alasan buat balas budi dengan kejahatan. Kamu tetap kamu. Masih waras. Orang harus punya batasan. Setiap orang juga harus tanggung jawab atas perbuatannya. Kamu nggak takut dibilang kejam? Hukum bukan kejam. Hukum itu adil. Dukung Suhi, pengkhianat harus membayar harganya. Suhi lakukan hal yang benar, tidak semua kesalahan layak dimaafkan. Bukan orang yang terlalu baik dan lembut hati. Ternyata kebanyakan orang masih waras. Halo, Hehe, ayahmu hampir meninggal. Bisakah kamu datang melihatnya sekali lagi? aku masih ada rapat yang harus diadakan. Tutup telepon dulu. Ada apa? Tidak apa-apa. Keluargamu? Ayahku hampir meninggal. Lalu kamu mau pergi? Mungkin tidak usah. Apakah kamu tidak takut menyesal? Ini kan pertemuan terakhir. Aku tidak akan memaafkan mereka. Bukan aku bicara apakah dia layak dimaafkan, aku bicara tentangmu. Di dalam hati kamu masih Xiao He yang baik hati dan lembut. Jangan biarkan dirimu menyesal nanti. Kamu pikir aku harus pergi? Pergilah bertemu untuk yang terakhir kalinya, bukan untuk dia. Tapi untuk dirimu sendiri. Hanya setelah menghadapinya, kamu bisa benar-benar melepaskannya. Halo, apakah Anda keluarga pasien? Apakah mau masuk? Tidak perlu. Saya cuma lewat sini. Pasien ranjang nomor 3 Sujian Kuo, silakan setor ulang 10.000 yuan. Apakah Anda keluarga pasien? Ya.
Terima kasih. Here. Sudah kuduga itu kamu. Perawat bilang ada yang bayar biaya pengobatan. Aku sudah menduga itu kamu. Kamu masih membenci kami? Sudah lama tidak benci, tapi aku juga tidak akan memaafkan kalian. Ayahmu hampir meninggal. Bisakah kamu masuk melihatnya sekali lagi? Uangnya aku yang bayar, itu untuk balas jasa dia yang melahirkan aku. Untuk yang lain. Sudah selesai, tidak ada hubungan lagi. Hier, sudah datang? Belum. Sudahlah. Jangan ganggu dia, kami yang salah terhadap dia. Ayah, jangan bicara lagi. Aku tidak akan berjudi lagi, kamu pasti akan membaik. Akulah yang salah terhadapnya. Tuan tua, jangan bicara lagi. Ah, ayah. Ternyata setelah membenci bertahun-tahun, saat melepaskannya, hati masih terasa hampa. Gimana Suhi? Ayah kandungnya meninggal pun tidak mau datang. Ini terlalu tidak berbakti. Iya, bagaimanapun juga itu ayah kandungnya. Apa gunanya dapat banyak uang, bahkan tidak mau bertemu untuk yang terakhir kalinya. Sukyang, telepon kakakmu suruh dia datang. Kalau dia tidak datang, kami semua tidak akan terima itu. Cukup, jangan bilang lagi. Kakak yang menafkahi seluruh keluarga kita. Kakak yang melunasi utangku, kakak yang bayar biaya rumah sakit. Kita yang salah padanya. Datang atau tidak, terserah dia. Kita yang berhutang padanya. Ayah, tenang saja. Aku tidak akan minta uang lagi dari kakak. Aku juga tidak akan lagi. Aku akan berusaha keras, tidak mempermalukan kalian. Kak, Aku tidak benci kamu lagi. Kak. Hiduplah dengan baik. Jangan judi lagi. aku tidak judi lagi, Kak. Aku tidak akan judi lagi. Baguslah. Busu, ada nenek sekitar 60 tahun cari Anda di depan. Dia bilang harus ketemu Anda langsung. Nenek, Katanya dulu Anda yang merias jenazah putrinya. Sudah cari Anda bertahun-tahun. Benar-benar kamu. Sudah bertahun-tahun, Nona. Akhirnya aku menemukanmu. ada yang bisa saya bantu? Dulu putriku kecelakaan, wajahnya rusak parah. Dokter bilang sudah tidak bisa diperbaiki. Aku waktu itu menangis hampir pingsan. Hanya ingin dia pergi dengan layak. Lalu petugas pemakaman bilang, ada seorang gadis yang ahli, yaitu kamu. Waktu itu kamu diam saja, tidak banyak bicara. Hanya menunduk merias putriku. Aku waktu itu terlalu kacau. Hanya sibuk menangis, sampai tidak tanya namamu. Ingin cari kamu untuk berterima kasih, tapi tidak tahu harus kemana. Cuma hal kecil, Bu. Membuat almarhum pergi dengan layak adalah tugas saya. Ini bukan hal kecil. Ini adalah kebaikan yang sangat besar. Putriku baru 20-an tahun, masih sangat muda. Kalau dia pergi dengan wajah seperti itu, seumur hidupku tidak akan tenang. Bertahun-tahun ini aku selalu memperhatikan. Sampai baru-baru ini melihat wawancaramu. Melihat bunga yang kamu gambar, aku langsung yakin pasti kamu. Ini gelang kesayangan putriku semasa hidup. Dia bilang suka teratai di atasnya, bersih dan cantik. Aku ingin memberikannya padamu, sebagai tanda terima kasih. Kamu harus terima. Jangan diremehkan. Ini bukan barang mahal. Melihat kamu sekarang sukses, aku sangat senang untukmu. Seperti melihat putriku juga hidup dengan baik. Terima kasih, Bu. Hadiah ini saya terima. Dan terima kasih sudah mengingat saya. Kak Su, baru dapat surat tercatat. Kantor pos bilang dikirim dari desa. Siapa yang kirim? Nenek. Xiaohi, nenekmu dulu di desa. Mengajari para gadis keterampilan membuat banyak gadis dari keluarga miskin. Punya kemampuan untuk mencari nafkah. Sekarang desa mau bangun desa baru. Rumah-rumah tua mau digusur paksa. Ini kenangan terakhir yang dia tinggalkan. Juga kenangan kami para sahabat lama. Dengar kamu sekarang jadi orang terkenal. Kami bangga padamu. Harap kamu bisa pulang, lihat apakah bisa selamatkan rumah ini. Asisten, pesan tiket pulang kampung yang paling cepat. Maju. Baik, Busu. Kamu cucu Siulan? Saya Suhi. Wang Popo suruh saya pulang. Lihat sanggar rias nenek dulu. Baik, saya antar kamu lihat. Ini tempat nenekmu. Dulu mengajari para gadis merias. Lalu dia pergi ke kota. Rumah ini terus kosong.
Nenekmu dulu baik hati. Gadis miskin di desa, dia terima semua. Ajarin mereka keterampilan merias. Banyak yang bisa nikah sama orang baik. Atau pergi ke kota cari nafkah. Saya mau selamatkan rumah ini. Dan mau hidupkan lagi. Para sesepuh, perangkat desa. Hari ini undang kalian, mau bahas satu hal. Saya mau ubah rumah nenek jadi galeri eksperimen rias warisan budaya. Lalu jadikan seluruh desa jadi destinasi wisata budaya warisan. Diberi nama Desa Budaya Warisan Huasi. Suhi, idemu bagus. Kami juga mau desa berkembang. Tapi renovasi ini butuh uang banyak kan? Iya, Suhi. Desa kita miskin seumur hidup. Nggak tahan juga atik. Para sesepuh, perangkat desa. Masalah uang jangan khawatir. Semua biaya renovasi saya yang tanggung. Tapi proses renovasi, apa nggak rusak pemandangan lama desa? Kami orang tua, masih suka yang sekarang. Tenang, renovasi akan tertahankan sepenuhnya. Pemandangan asli desa. Nggak rusak bangunan apapun. Dan pemandangan alam. Yang saya mau, pengunjung bisa rasakan. Budaya warisan desa yang paling otentik. Siulan dulu, cuma mau gadis-gadis desa. Punya masa depan, gak miskin dan kelaparan. Yang kamu lakukan sekarang, lebih baik dari dia dulu. Bikin seluruh desa hidup sejahtera. Kami dukung kamu. Karena semua dukung. Maka Dewan Desa juga dukung penuh. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya janji. Pasti buat desa budaya dengan baik. Bikin semua hidup sejahtera. Ide kamu keren banget. Sekarang online penuh video check-in. Heboh banget. Tetap harus terima kasih sama kamu, Hina Film ini. Yang dukung dan promosiin. Kak Su, saya juga mau belajar merias pengantin. Nanti aku bisa sehebat kamu nggak? Pasti bisa. Asal kamu suka dan terus berusaha. Yang terhormat para pemimpin, pewaris warisan budaya, dan tamu undangan. Selamat pagi, selamat datang. Di Konferensi Nasional Warisan Budaya, Ibu Suhi. Pewaris seni hiasan filigree, punya banyak prestasi. Aku nggak setuju. Orang yang cuma fokus komersialisasi dan cari untung. Nggak pantas jadi pewaris warisan budaya. Warisan budaya adalah harta dari nenek moyang. Bukan alat buat cari uang. Kamu malah bikin warisan budaya jadi objek wisata, produk kecantikan. Bikin kolaborasi sana-sini cari untung cepat, hilang esensinya. Lupa tujuan awalnya. Komentar Profesor Sang benar, warisan budaya harus murni. Nggak boleh dikomersilkan. Zaman udah beda, kalau warisan budaya nggak dikomersilkan. Gimana biar lebih banyak orang tahu? Profesor Zhang, aku ngerti kamu menghargai warisan budaya. Dan menghormati tekadmu jaga tradisi seumur hidup. Tapi aku nggak setuju sama pendapatmu. Menurutku, esensi warisan budaya adalah warisan, bukan disimpan tinggi-tinggi. Jadi eksklusif. Basa-basi aja, komersialisasi ya komersialisasi. Jangan cari alasan nutupin niat cari untungmu. Profesor Sang, tolong tenang dulu. Ibu Suhi, dalam penyebaran warisan budaya, juga banyak berkontribusi. Kontribusinya, cuma bikin warisan budaya jadi bau duit. Orang kayak gini, nggak pantas jadi wakil pewaris warisan budaya. Apalagi berdiri di konferensi ini. Kalau warisan budaya cuma disimpan museum, hidup di kalangan terbatas. Nggak bisa dikenal dan diwarisi lebih banyak orang. Akhirnya cuma akan punah. Sekarang, aku mau minta seorang relawan. Naik panggung jadi model. Aku akan tunjukkan 2 riasan. Buat nunjukin apa itu pewarisan-warisan budaya yang benar. Aku mau jadi modelnya. Keren banget nih skill. Gimana bisa stabil dan detail gini? Ini tiruan riasan filigree gaya dinasti Tang. Ini cuma tiruan doang. Bisa dibilang inovasi apa? Sekarang, aku mau kasih sentuhan modern ke riasan tradisional. Aku lebih suka riasan yang sekarang. Ibu Suhi benar, warisan budaya harus masuk ke kehidupan. Baru bisa disukai lebih banyak orang dan diwariskan. Profesor Zhang, ini yang aku anggap warisan-warisan budaya. Nggak cuma jaga akarnya, tapi juga ikut perkembangan zaman. Lihat respons mereka. Masih merasa komersialisasi kayak gini. Hilangin esensi warisan budaya, Profesor Zhang. Para senior, rekan-rekan, warisan budaya. Bukan spesimen berdebu di museum, apalagi. Barang langka yang hanya dinikmati segelintir orang. Ini budaya hidup, tak bisa terus-terusan meneliti di balik pintu tertutup. Sebagai penerus keterampilan sulaman Miao, aku sering berpikir, kenapa anak muda sekarang tak lagi menyukai kerajinan tradisional ini? Saya melakukan desa budaya non-warisan untuk memungkinkan lebih banyak orang memasuki non-warisan. Mengenal warisan. Aku dirikan merek produk kecantikan. Agar warisan menyatu dengan hidup. Setiap uang yang kudapat digunakan untuk syarat warisan. Aku ajarkan gadis keterampilan pada gadis miskin. Renovasi bengkel tua, bangun desa budaya. Komersialisasi begini. Bukankah bentuk melindungi dan melestarikan warisan? Suhi benar. Kita jaga tradisi seumur hidup. Tapi lihat banyak keterampilan perlahan hilang karena terlalu kaku. Tak mau beradaptasi. Warisan harus bertahan hidup. Harus berinovasi mengikuti zaman. Aku sempit pikirannya. Jaga tradisi seumur hidup, tapi tak pernah pikirkan bagaimana membuatnya disukai dan dilestarikan lebih banyak orang. Kamu lebih baik dariku. Semua pelestari warisan akan bangga padamu.
Profesor Zhang, Anda terlalu sungkan. Pelestarian budaya bukan urusan satu orang. Juga bukan urusan satu generasi. Butuh usaha bersama beberapa generasi. Baru warisan bisa melangkah lebih jauh. Inilah kekuatan pelestarian warisan. Ada keteguhan pada tradisi. Ada adaptasi pada zaman. Mari kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi. Untuk Ibu Suhi. Juga untuk kejujuran Profesor Zhang. Penghargaan global. Ini pertama kalinya orang Tionghoa dinominasikan. Kakak Su, kamu luar biasa. Suhi membanggakan negara. Orang Tionghoa akhirnya berdiri di puncak dunia kecantikan. Apakah dia pantas? Mereka benar. Aku cuma populer dari siaran langsung. Benarkah pantas dapat kehormatan setinggi ini? Apa aku benar-benar tak pantas? Guru, Siang 11, pulanglah. Aku ingin sendirian sebentar. Guru, nominasi penghargaan itu kehormatan. Kenapa malah meragukan diri sendiri? Mungkin mereka benar. Aku cuma beruntung. Guru, perjalananmu sampai sekarang bukan karena keberuntungan, tapi karena usahamu sendiri. Kamu merangkak keluar dari lumpur. Tapi kau selamatkan kami, tak terhitung banyaknya. Guru Su, tanpa kamu, aku pasti sudah dijual orang tua ke tempat yang mengerikan. Di hatiku, kamu adalah dewa di langit. Suhi adalah orang paling teguh prinsip yang pernah aku temui. Setiap prestasinya diraih dengan kerja kerasnya sendiri. Tanpa jalan pintas, tanpa sensasi. Dia layak dapat semua penghargaan. Siapa yang menjelek-jelekan dengan sengaja? Kita bertemu di pengadilan. Tanpa Suhi, tak akan ada aku hari ini. Semua kehormatan dan pujian. Aku akan selalu percaya. Guru Su, kami semua mendukungmu. Kamu adalah teladan kami. Kamu harus menang. Agar dunia tahu betapa hebatnya riasan bunga sutra Tiongkok. Kami selalu mendukungmu. Semangat riasan bunga sutra! Guru Su, lihat keluar jendela. Suhi. Suhi. Mereka semua datang untuk mendukungku. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya padaku. Selamat malam, para tamu terhormat. Selamat datang di puncak penganugerahan Global Beauty Summit. Malam ini, kita akan menyaksikan kelahiran seorang legenda. Dia memukau dunia dengan seni warisan Tiongkok, dengan keteguhan dan inovasi. Menjelaskan makna pewarisan. Dia membuat budaya kuno bersinar dengan kehidupan baru. Dia adalah Suhi dari Tiongkok. Ibu Suhi, selamat, Anda telah menciptakan sejarah. Silakan sampaikan pidato penerimaan penghargaan Anda. Nama saya Suhi, seorang penata rias tradisional Tiongkok. Sejak kecil, saya ditekan oleh keluarga. Dipaksa merias jenazah di rumah duka untuk membayar utang. Saat itu, usia saya hanya 7 tahun. Saya bicara ke kamera. Ada yang di sini? Temani saya agar berani. Saya juga diejek karena latar belakang rendah, tapi tak pernah menyerah. Karena saya yakin, warisan budaya bukan sekadar pajangan museum. Keterampilan ini diwariskan nenek saya. Saya ingin meneruskannya ke lebih banyak orang. Justru karena saya tahu, selama ada keteguhan dan cinta, setiap orang bisa lepas dari belenggu, jadi pengendali hidupnya sendiri. Nek, Xiao Himu tidak mengecewakanmu. Ketampilanmu dilihat seluruh dunia. Penghargaan ini bukan untukku, tapi untuk nenek. Untuk warisan budaya Tiongkok. Kamu adalah keajaiban timur. Keterampilan dan keteguhanmu layak dihormati semua orang. Terima kasih telah menunjukkan keindahan sejati. Warisan budaya Tiongkok layak dihormati dunia. Warisan budaya Tiongkok luar biasa. Semoga bisa ke Tiongkok untuk merasakan pesona riasan bunga sutra. Xiaohi, kamu berhasil. Kamu benar-benar berhasil. Dari rumah duka ke puncak dunia, kamu berhasil. Suyao, terima kasih. Terima kasih sudah menendang pintuku dulu. Menyelamatkanku dari susah. Terima kasih sudah memberitahu. Seseorang bisa hidup untuk dirinya sendiri. Kak Suhi, tahu nggak? Tadi di bawah panggung, tanganku terus gemetar. Lebih gugup dari saat aku sendiri terima penghargaan. Guru, aku akan selalu mendukungmu. Aku sangat beruntung punya kalian di setiap langkah. Aku tidak pernah berjalan sendirian. Nenek, lihat. Seluruh dunia sudah melihat keindahan Tiongkok. Melihat keindahan riasan Huasi. Keinginanmu sudah kuwujudkan. Warisan budaya bukanlah pertahanan satu orang, tapi estafet sekelompok orang. Selama kita menjaga akarnya, berinovasi dan berkembang, warisan budaya non-benawi Tiongkok akan terus bersinar, menerangi jalan banyak orang. Semoga setiap keteguhan bisa terlihat.